Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Sabila dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 24156001. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab soal yang telah diberikan dari mata kuliah pengantaran teknologi informasi. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan antara RAM, Random Access Memory, dan ROM, Read Only Memory, dari segi fungsi dan volatilitas. RAM atau Random Access Memory itu digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan oleh CPU secara sementara. RAM memungkinkan CPU untuk mengakses data dengan cepat dari lokasi manapun di memori. Sedangkan ROM, Read Only Memory, itu digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang bersifat permanen dan tidak dapat diubah atau dihapus dengan mudah. ROM biasanya berisi firmware atau program dasar yang diperlukan untuk memulai komputer. Dari segi volatilitas, RAM itu bersifat volatil. Artinya, data yang disimpan dalam RAM akan hilang ketika daya dimatikan. Sedangkan ROM itu bersifat non-volatil. Artinya, data yang disimpan di dalam ROM akan tetap ada meskipun daya dimatikan. Soal nomor 2. Mengapa RAM dianggap sebagai komponen kritis dalam kinerja komputer? Jelaskan dengan memberi contoh penggunaannya. Dikarenakan RAM berfungsi sebagai penyimpanan sementara data yang sedang diakses oleh prosesor, semakin besar RAM, maka semakin besar data yang dapat disimpan sementara, sehingga mengurangi kebutuhan untuk mengakses hard disk yang lebih lambat. Contohnya, saat membuka banyak aplikasi sekaligus, RAM memungkinkan komputer untuk menyimpan data dari semua aplikasi tersebut secara bersamaan. Jika RAM tidak mencukupi, komputer akan menjadi lambat karena harus terus-menerus membaca dan menulis data ke hard disk. Soal nomor 3. Apa fungsi utama dari ROM dalam komputer dan mengapa isinya tidak mudah diubah? Fungsi utama ROM atau Read Only Memory adalah untuk menyimpan instruksi data yang diperlukan komputer untuk melakukan booting atau memulai. Isinya tidak mudah diubah karena dirancang untuk menyimpan data secara permanen dan mencegah perubahan yang tidak sengaja atau berbahaya pada instruksi-instruksi penting tersebut. Yang keempat, jelaskan mengapa Chance memiliki kecepatan akses yang lebih cepat dibandingkan RAM dan bagaimana ini mempengaruhi kinerja komputer. Karena Chance terletak lebih dekat ke CPU daripada RAM, dan Chance menggunakan teknologi memori yang lebih cepat daripada RAM. Dengan menyimpan data yang sering diakses di Chance, CPU dapat mengaksesnya dengan sangat cepat tanpa harus menunggu RAM, sehingga meningkatkan kinerja secara signifikan. Nomor 5. Bandingkan hard disk, drive, dan solid state drive dan segi kecepatan akses, kapasitas, dan kendala. Dari segi kecepatan akses, hard disk drive lebih lambat karena menggunakan komponen mekanik yang bergerak atau piringan berputar, dan hard membaca atau penulis waktu booting dan loading aplikasi lebih lama. Sedangkan solid state drive jauh lebih cepat karena tidak memiliki bagian mekanik, akses data hampir instan, waktu booting dan loading aplikasi sangat cepat. Kapasitas hard disk drive umumnya
umumnya menawarkan kapasitas penyimpanan yang lebih besar dengan harga yang lebih terjangkau dan pilihan kapasitas yang sangat beragam hingga belasan terabyte. Sedangkan solid state drive cenderung menawarkan kapasitas yang lebih kecil dengan harga yang lebih mahal per gigabyte. Meskipun kapasitas tersebut meningkat, pilihan di atas beberapa terabyte masih terbatas dan mahal. Dan kendalanya, hard disk drive lebih rentan terhadap kerusakan fisik karena memiliki komponen mekanik yang bergerak. Guncangan atau benturan dapat menyebabkan kerusakan hard atau piringan, berpotensi mengakibatkan kehilangan data. Sedangkan solid state drive lebih tahan terhadap guncangan dan getaran karena tidak memiliki bagian mekanik yang bergerak, lebih andal dalam lingkungan ekstrim dan suhu tinggi atau rendah. Namun, SSD memiliki batas siklus tulis meskipun untuk penggunaan normal ini jarang menjadi masalah. Yang keenam, jelaskan apa itu virtual memory dan bagaimana sistem operasi menggunakan virtual memory ketika RAM tidak cukup. Virtual memory adalah teknik yang digunakan untuk sistem operasi untuk memperluas kapasitas RAM dengan menggunakan ruang hard disk sebagai memori tambahan. Ketika RAM tidak cukup, sistem operasi memudahkan data yang tidak aktif dari RAM ke disk, memungkinkan lebih banyak aplikasi untuk belajar secara bersamaan. Ini membantu mencegah kehabisan memori, tetapi dapat memperlambat kinerja karena akses disk lebih lambat daripada akses RAM. Yang ketujuh, apa itu flash memory dan mengapa media penyimpanan ini populer untuk perawatan portable? Flash memory adalah jenis penyimpanan non-volatil yang dapat dihapus dan diprogram ulang. Media penyimpanan ini populer untuk perangkat portable karena ukurannya yang kecil, kecepatan akses yang cepat, dan ketahanan terhadap guncangan. Contoh penggunaan flash memory adalah USB flash drive dan kartu memori. Nomor 8, diskusikan tentang evolusi media penyimpanan dari floppy disk dan hard disk hingga SSD dan flash memory. Bagaimana masing-masing media penyimpanan ini mengubah cara kita menyimpan data. Evolusi media penyimpanan dimulai dari floppy disk yang memiliki kapasitas kecil dan kecepatan akses yang lambat. Kemudian, hard disk muncul dengan kapasitas yang lebih besar dan kecepatan yang lebih baik. SSD dan flash memory kemudian diperkenalkan, menawarkan kecepatan akses yang jauh lebih tinggi dan ketahanan yang lebih baik. Masing-masing media penyimpanan ini telah mengubah cara kita menyimpan data, dari penyimpanan fisik yang besar hingga penyimpanan yang lebih efisien dan cepat. Yang ke-9, jelaskan bagaimana change diimplementasikan dalam CPU dan manfaatnya terhadap proses komputasi. Change diimplementasikan dalam CPU sebagai memori kecil yang sangat cepat. Change menyimpan data dan instruksi yang sering diakses oleh CPU, sehingga mengurangi waktu akses dan meningkatkan efisiensi pemrosesan. Dengan change, CPU dapat mengakses data lebih cepat daripada jika harus mengambilnya dari RAM, yang meningkatkan kinerja keseluruhan sistem. CPU memiliki beberapa tingkatan change, yaitu L1, L2, dan L3. L1 adalah yang tercepat dan terkecil, sedangkan L3 adalah yang paling lambat dan